Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatri Ilman dari kelas 3 IB04, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang review artikel yang telah saya lakukan terhadap artikel yang berjudul Audit Firms, Tenure and Investors' Perceptions of Audit Quality. Review artikel ini saya lakukan untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah Akuntansi Internasional yang diajarkan oleh Bapak Suyanto. Yang pertama adalah pokok permasalahan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana investor memandang masa kerja auditor. Dengan menggunakan koefisien respons laba dari regresi return laba sebagai proksi persepsi investor tentang kualitas laba, peneliti menganalisis apakah investor menganggap kualitas laba dipengaruhi oleh masa kerja auditor. Secara khusus, peneliti memeriksa apakah masa kerja mempengaruhi hubungan antara laba yang dilaporkan dengan tingkat utang. Penelitian ini menyelidiki apakah ada ketergantungan pada pendapatan yang dilaporkan di masa lalu untuk memprediksi pendapatan masa depan sesuai dengan masa jabatan atau masa kerja auditor. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Davis et al. Pada tahun 2002 menghasilkan data yang mengeksplorasi hubungan antara kesalahan perkiraan dan masa jabatan. Desain penelitian ini mungkin lebih cocok karena sulit untuk menarik kesimpulan yang tidak ambigu tentang persepsi analis dari hubungan antara kesalahan perkiraan dan masa jabatan. Kesalahan perkiraan yang lebih rendah dengan masa kerja yang lebih lama mungkin menunjukkan bahwa kualitas laba dianggap meningkat dengan masa kerja karena pendapatan lebih dapat diprediksi. Namun, itu juga tidak bisa menyarankan kualitas laba yang lebih rendah jika manajer dapat memperkirakan pendapatan seiring semakin lama masa kerja auditor. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Mansi et al. Pada tahun 2004 menyelidiki pengaruh masa kerja terhadap biaya hutang, sedangkan peneliti menguji apakah pengaruh laba yang dilaporkan pada utang bervariasi dengan masa kerja. Meskipun Mansi et al. Pada tahun 2004 meneliti pengaruh masa kerja auditor terhadap tingkat utang, tujuan utama mereka adalah membersihkan efek informasi masa kerja auditor dan variabel kontrol lainnya yang terkait dengan tingkat utang dan pada akhirnya memeriksa peran asuransi masa kerja pada biaya utang. Sebaliknya, penekanan penelitian ini adalah pada peran informasi dari masa jabatan auditor. Tujuan mendasar peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang setiap perubahan dalam kredibilitas yang dirasakan dari laba yang dilaporkan dengan masa jabatan auditor yang diperpanjang. Penekanan pada persepsi pasar modal akan independensi dan kualitas audit konsisten dengan kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan dan prinsip-prinsip independensi auditor. Menurut pernyataan konsep akuntansi keuangan atau FAC nomor 1 yang berbunyi, laporan keuangan sering diaudit oleh akuntan independen untuk tujuan meningkatkan kepercayaan pada keandalannya. Akuntan publik profesional Indonesia juga mengakui pentingnya mempertimbangkan persepsi investor tentang independensi auditor. Seorang mantan ketua AICPA atau AICPA, Elliot, mengatakan percaya bahwa penampilan sangat penting dan pasar modal membutuhkan kepercayaan dalam laporan keuangan dan laporan audit. Dan perusahaan anggota IACPA mendasarkan bisnis mereka untuk mengaudit reputasi mereka, dan itu sangat mempengaruhi oleh penampilan. Laporan keuangan yang diaudit kurang dapat diandalkan untuk keputusan investasi dan kredit jika penggunaan laporan keuangan memandang masa kerja yang panjang memiliki efek buruk pada independensi auditor dan kualitas audit. Atau investor lebih cenderung mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkan jika mereka merasa bahwa keahlian auditor yang lebih besar dari masa kerja yang lebih lama untuk meningkatkan independensi dan kualitas audit. Pada penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara persepsi kualitas laba dan masa kerja auditor memberikan wawasan tentang bagaimana peserta pasar modal memandang masa kerja auditor sebagai yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Yang kedua ada teori pendukung pada penelitian ini.
Yang pertama ada auditor independensi dianggap sebagai penjaga gerbang dari pasar sekuritas publik. Namun, ruang penyimpangan akuntansi baru-baru ini telah menyebabkan banyak orang mempertanyakan independensi auditor. Salah satu persepsi adalah bahwa auditor lebih cenderung untuk setuju dengan manajer tentang keputusan pelaporan penting karena lamanya perikatan audit meningkat. Oleh karena itu, memaksakan batasan wajib pada masa kerja auditor diharapkan untuk meningkatkan kualitas audit dengan mengurangi pengaruh perusahaan klien terhadap auditor. Disebutkan oleh Turner pada tahun 2002, Brody and Moskov pada tahun 1998, dan keputusan Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2002, Mauds dan Shafari 1961. Syaraf. Yang kedua ada Johnson et al. Pada tahun 2002 berpendapat bahwa kurangnya pengetahuan spesifik klien yang memadai selama tahun-tahun awal keterlibatan mengurangi kemungkinan mendeteksi kesalahan material dan salah saji. Ketika hubungan auditor dan klien diperpanjang, keahlian khusus perusahaan memungkinkan auditor untuk tidak terlalu bergantung pada estimasi manajerial dan menjadi lebih independen dari manajer. Berikut ada yang dikatakan Solomon et al. Pada tahun 1999. Dan yang ketiga adalah wawasan dari pendekatan berbasis pasar penting sepanjang setidaknya dua dimensi. Pertama, akademisi sering menekankan perlunya memahami persepsi pasar modal tentang independensi auditor, dan kualitas audit karena pada akhirnya nilai jasa audit tergantung pada persepsi independensi atau yang telah disebutkan oleh Dokuch et al. Pada tahun 2003 dan Shockley pada tahun 1981. Yang kedua, lembaga pengaturan seperti FASB atau SFAC nomor 1 dan Bapepam menekankan pentingnya persepsi pasar modal akan independensi auditor. Persepsi bahwa pekerjaan auditor lebih objektif dan independen menginspirasi kepercayaan yang lebih besar dalam pendapat auditor, yang meningkatkan keandalan atau kualitas angka akuntansi yang dilaporkan, seperti yang dikatakan oleh Ryan et al. Pada tahun 2001, Elliott dan Jacobson pada tahun 1998. Auditor independen meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dalam penelitian ini fokus pada persepsi investor karena mereka adalah pengguna utama laporan keuangan. Dalam kerangka konseptualnya, FASB mendefinisikan kualitas dalam kaitannya dengan kegunaan laporan keuangan untuk investor dan menghubungkan kegunaan pada gilirannya dengan konstruksi seperti relevansi dan keandalan seperti yang tertera pada SFAC nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini mengklasifikasikan sampel menjadi dua, yaitu sampel penuh dan sampel terbatas. Sampel lengkap terdiri dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di JSX dari tahun 1994 sampai 2004. Sampel yang dibatasi termasuk perusahaan dalam sampel penuh yang mengaudit masa kerja perusahaan setidaknya 5 tahun. Penelitian ini menggunakan koefisien respon laba atau ERC dari regresi laba kontemporer untuk mengukur persepsi investor terhadap kualitas laba. Variabel yang digunakan adalah CAR, tingkat hutang, masa kerja, dan umur perusahaan. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian didapat. Semua hasil regresi yang dilaporkan dalam tabel 3 hingga 5 didasarkan pada regresi tahun 1994 hingga 2004. Koefisien yang dilaporkan adalah rata-rata 11 koefisien tahunan dan yang sesuai T statistik yang dihitung dengan membandingkan koefisien rata-rata dengan kesalahan standar deret waktu. Hasilnya menunjukkan bahwa investor melihat laba yang dilaporkan mengandung komponen sementara dan permanen. Pentingnya tambahan tingkat pendapatan dalam keputusan penetapan harga menunjukkan bahwa ketika hubungan auditor dan klien diperpanjang, investor menganggap laba yang dilaporkan lebih bersifat sementara. Hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa investor lebih cenderung mengantisipasi laba tahun berjalan lebih dari 1 tahun sebelum rilis laba untuk perusahaan dengan hubungan auditor dan klien yang diperpanjang. Secara keseluruhan, hasil dari tabel 3 dan tabel 4 konsisten dengan hipotesis
bahwa investor menganggap kualitas laba dapat meningkat dengan masa kerja auditor yang lebih lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor memandang kualitas audit akan mengalami peningkatan jika masa kerja auditor lebih lama. Yang kelima ada interpretasi hasil penelitian. Interpretasi berdasarkan penelitian ini adalah kualitas laba dapat meningkatkan dengan masa kerja auditor yang lebih lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor memandang kualitas audit akan mengalami peningkatan kualitas jika masa kerja auditor lebih lama. Yang keenam ada kesimpulan. Studi ini memberikan wawasan ke dalam perdebatan baru ini seputar masa kerja auditor, independensi, dan kualitas audit dengan menganalisis hubungan antara masa kerja auditor, kualitas audit seperti dirasakan oleh peserta pasar modal. Studi ini berfokus pada pendekatan berbasis pasar karena akademisi, lembaga regulasi, dan praktisi sering menekankan pentingnya penggabungan persepsi pasar modal tentang independensi dan kualitas audit yang telah dikatakan oleh Dopuch et al. Pada tahun 2003, Ryan et al. 2001, dan Carmichael tahun 1999. Berdasarkan hubungan antara persepsi, keandalan laporan keuangan, dan masa kerja auditor, peneliti menyimpulkan bagaimana pasar modal memandang masa kerja mempengaruhi kualitas audit. Semuanya sama. Jika partisipan pasar modal menganggap masa kerja auditor sebagai peningkat atau penurunnya sebuah kualitas audit, laporan keuangan yang dilaporkan dipandang lebih atau kurang dapat diandalkan untuk keputusan investasi dan kredit. Penelitian ini menemukan bukti yang konsisten dengan hipotesis bahwa investor memandang kualitas laba dapat meningkat jika terjadi peningkatan pada masa kerja auditor. Yang ketujuh, kritik terhadap artikel. Pada penelitian ini, perusahaan apa saja yang dijadikan objek penelitian tidak disebutkan oleh penulis artikel atau penulisnya. Data-data yang digunakan, tabel-tabel perhitungan tidak dicantumkan dan hanya langsung mencantumkan hasilnya saja. Oleh karena itu, saya tidak dapat menilai apakah ada resiko kesalahan penyajian hasil dan perhitungan dari penelitian ini. Yang kedelapan dan sekaligus yang terakhir adalah future research. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyebutkan dan mencantumkan perusahaan yang jelas sebagai objek penelitiannya, memberikan atau mencantumkan data-data yang diperlukan dalam perhitungan pada metode penelitian ini, dan mencantumkan setiap perhitungan yang digunakan. Sekian presentasi review artikel saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.